Karena dengar-dengar kalau korupsi juga bisa Bu dibantu. Kan korupsi tuh Bu, bisa dibantu nggak tuh Bu? Si PBH atau OBH ini coba-coba untuk meminta atau mengkode sama dia untuk bisa memberikan sesuatu gitu Bu. Dalam arti tidak gratis. Itu gimana caranya Bu dia mau ngelapor dan kemana? Jadi ada hak, ada kewajiban. Ternyata ngomongin soal gratis ya baru ingat Bu. Itu beneran gratis ya Bu? Salam cerdas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hukum. Ketemu lagi kita di video podcast Pantai, Pandiran Santai, yang merupakan sarana untuk memberikan informasi hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Saya Erika. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa, tentunya sengaja kita datangkan langsung. Beliau merupakan salah satu sesepuh atau dedengkotnya penyuluhan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Ibu izin Ibu, ya, Ibu Eka Juraidah. Langsung aja kita langsung perkenalkan beliau. Beliau merupakan penyuluh hukum ahli madya ya Bu? Ya. Udah cukup lama kan Bu? Tadi Bu saya nggak salah Ibu nyebutin Bu? Berapa lama Bu? Masa kerja saya alhamdulillah sudah 27 tahun 27 di tahun, Kanwil. Masya Allah. Dari tahun berapa itu Bu? Tahun 1994. 1994. Jamil tahun berapa kamu? Lahir. Lagi 1994. Lagi main balon dia Bu atau main layangan Ibu. Baik, narasumber kita kali ini merupakan salah satu penyuluh hukum ahli madya yang memang bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Beliau sudah cukup lama 27 tahun ya Bu ya. Dan kali ini beliau memang sengaja datang sendiri, berbeda sekali dengan episode yang terdahulu. Kita akan ngebahas soal apa nih Bu? Bantuan hukum untuk warga masyarakat yang tidak mampu. Yang katanya gratis. Ya, betul. Tapi beneran gratis nggak sih? Alhamdulillah. Kita cek dulu ya, beneran nggak nih? Nanti Ibu kita mau mastiin ini beneran gratis nggak nih Bu? Sekarang katanya gratis. Alhamdulillah gratis, dan banyak sekali permintaan warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk mengajukan permohonan bantuan hukum gratis ke kita. Oh beneran ya Bu ya jadi benar. Nanti kita langsung cek bener-bener apa nggak Bu? Tapi sebelumnya kita ngomong langsung aja atau kita mau nanyain soal profilnya nih? Karena kita udah mau langsung buru-buru aja nih, nggak sabaran pengen ngebahas soal bantuan hukum, tapi kita nggak sempet nanya Ibu kegiatan ngapain aja Ibu selain menjadi penyuluh hukum? Tugas saya di Kanwil tentunya berbagai macam permasalahan hidup ya Bu. Dari 27 tahun bekerja, awal mula memang dari penyuluhan hukum, kemudian masuk ke bidang HAM, itu 16 tahun lebih saya bergelut dengan bidang HAM, kemudian masuk memilih menjadi fungsional penyuluh hukum, dan sekarang sudah hampir 4 tahun menjadi penyuluh hukum madya. Madyanya sudah luar biasa ya Bu ya. Kegiatan sehari-hari selain menjadi penyuluh hukum juga? Ya, saya bergerak lama, sudah hampir 20 tahun menjadi anggota aktif di PKK Provinsi Kalimantan Timur. Oh luar biasa. Jadi selain menjadi penyuluh juga kegiatan aktif di luar untuk tetap mengisi waktunya. Betul. Selain nggak pakai panjang-panjang lebar lagi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kondisi di tengah masyarakat di mana kepercayaan masyarakat terhadap hukum, bahkan ada istilah KUHP. Iya, betul. Kasih uang habis perkara. Bukan kitab undang-undang hukum Bukan pidana. KUHP. Kasih uang habis perkara, atau istilah bahwa di mana masyarakat percaya bahwa hukum itu tajamnya ke bawah, ke atas itu tumpul. Nah, melihat kondisi seperti itu, pemerintah langsung ya Bu, tanpa tandeng-aling lagi di tahun 2011 dikeluarkanlah Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana negara memberikan fasilitas untuk memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, equality before the law katanya. Di mana itu bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa bahwa keadilan itu hanya bagi orang-orang yang mampu. Dan kali ini ngobrolin soal tadi bantuan hukum yang katanya gratis, saya ingin langsung bertanya nih sama narasumber, bantuan hukum gratis atau bantuan hukum itu apa sih Bu menurut undang-undang? Kalau yang dinamakan bantuan hukum menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau yang biasa disebut dengan OBH,
orang Obat bukan batuk. bukan obat Obat batuk batuk. hitam. Apa tuh, Bu? Apa, Bu? Organisasi bantuan Oke. hukum. OBH, catat. Yang diberikan Organisasi Bantuan Hukum. Iya, yang diberikan kepada penerima bantuan hukum secara gratis atau secara cuma-cuma. Oke. Iya. Nah, di sini juga ada yang dinamakan penyelenggara bantuan hukum, kemudian pemberi bantuan hukum, dan tiganya adalah penerima bantuan hukum. Jadi 3 segmen ini sangat berkaitan. Siapa sih penyelenggara bantuan hukum? Oh, ada kementerian yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Oh, tentunya adalah kementerian kita, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam hal ini diteruskan oleh BPHN dan langkah selanjutnya adalah diteruskan oleh kanwil-kanwil yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian segmen yang kedua adalah pemberi bantuan hukum. Siapa pemberi bantuan hukum? Yang OBH tadi, bukan obat batuk hitam. Siapa tuh, Bu? Organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi pemberi bantuan hukum atau biasa disebut juga pemberi bantuan hukum. PBH. Oke. PBH. Tapi agak sulit biasa kita jangan dipisah, Bu. ada PBH. Mas Mari suka misah-misah sih, Mas Mari. PBH. Gitu. Pemberi Itu bantuan pemberi hukum. bantuan hukum, tentunya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemberi bantuan hukum yang mungkin kita jelaskan juga ya, Mbak Erika. Oke, tadi bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Undang-Undang Hukum. Bantuan Hukum. Nah, tadi udah sekilas tentang bantuan hukum ya. Jadi tandanya ada 3 objek yang ada di dalam atau 3 segmen di dalam bantuan hukum gratis. Iya. Di situ ada pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan penyelenggaranya. Mulai nih kita dari si pemberinya bantuan hukum adalah OBH. Apakah semua OBH atau LBH itu bisa memberikan bantuan hukum gratis, Bu? Oh, tidak semua OBH yang ada memberikan bantuan hukum. Tentunya OBH yang sudah lulus di verifikasi maupun di akreditasi oleh BPHN dalam hal ini, kemudian dibantu terusannya oleh semua kanwil-kanwil yang ada di Indonesia. Jadi tidak semua LBH ataupun yayasan bisa memberikan bantuan hukum bantuan gratis hukum yang gratis memang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Artinya yang sudah memenuhi syarat, yang sudah lulus verifikasi dan lulus mendapatkan akreditasi dan verifikasi. Nah, kemudian syarat-syaratnya tentu kita lihat Ada ya, lagi, Bu? apakah sudah punya badan hukum, apakah punya kantor. Iya. Nah, kantornya tentunya harus memenuhi syarat sebagai kantor. Ada meja, ada kursi, ada laptop, dan lain sebagainya. Ada lawyernya, kemudian ada programnya tentang bantuan hukum dan lain sebagainya. Atau bahkan pengalaman kerjanya dalam memberikan bantuan. Minimal 2 tahun harus dipenuhi. Kalau tidak 2 tahun, misalnya 1 tahun dia memasukkan ke aplikasi, tentu ditolak aplikasinya. Kemudian minimal dia sudah memberikan menangani perkara 10 kasus minimal. Boleh lebih bagus. Ini syarat-syarat Jadi tandanya OBH atau OBH. pemberi bantuan hukum yang memang sudah diverifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM atau dalam hal ini BPHN memang memiliki kompetensi. Jadi bukan asal tunjuk aja ya, Bu, betul. ya. Yang punya kompetensi yang bagus, yang mempunyai pengalaman yang bagus untuk dijadikan pemberi bantuan hukum. Nah, sekarang penerimanya siapa nih, Bu? Nah, tentunya harus memenuhi syarat. Oh, ada syaratnya juga. Tidak semua warga negara mendapatkan bantuan hukum. Orang kaya tentunya tidak masuk Bantuan hukum gratis ya, Bu? Nah, kalau bantuan hukum gratis, syarat utamanya adalah warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum dan orang miskin. Nah, orang miskin yang bagaimana? Nah, banyak pula yang katanya orang Ngaku miskin, miskin. tapi datang-datang ke kantor lurah gelang emasnya sampai 10 gitu, kerincing-kerincing. Itu tidak termasuk. Nah, jadi yang syarat utamanya adalah warga negara Indonesia berhadapan dengan hukum dan orang miskin. Harus warga negara Harus Indonesia, warga negara bukan WNA Indonesia, ya. Bukan. Iya, lalu dia miskin karena kadang ada yang suka-suka ngaku miskin. Ada Nah, juga yang betul. ngaku kaya sih, Bu. Nah, itu kasihan fenomenanya. Selanjutnya, Bu, kalau tandanya harus orang yang memang miskin dan bisa Miskin. dibuktikan. Oke, Ya, nanti deh betul. kita bahas penyelenggaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, Bu, melalui BPHN dan turun lagi ke kantor wilayah. Lanjut nih, Bu. Kalau misalkan tadi saya kan jadi penerima bantuan hukum, untuk bisa memenuhi kategori sebagai penerima bantuan hukum itu syarat-syaratnya dibuktikan dengan apa tuh, Bu? Nah, tadi kan orang miskin nih Iya, syaratnya. iya. Kalau orang kaya kan tidak bisa. Lalu syarat orang miskin apa? Gimana tuh, Bu? Orang miskin
dalam peraturan kita ini adalah orang yang tidak bisa mengakses hak dasarnya, baik itu sandangnya, pangannya, perumahan, akses kesehatan, pendidikan, atau pekerjaannya ada tapi tidak memenuhi standar hidup yang Tidak layak. dan tidak mandiri. Nah, begitu yang Dan dikatakan itu dibuktikan Mesti dengan kita. apa tuh, Bu? Nah, SKTM. Apa tuh? Nah, Banyak singkatan ya, Bu ya. SKTM apa nih? SKTM. Surat keterangan Surat tidak keterangan mampu. tidak mampu. Bagaimana kalau tidak punya SKTM? Nah, kan sulit itu. Setiap orang kan tidak mesti punya SKTM. Kadang-kadang orang gengsi punya SKTM. Oke, itu yang ngeluarin siapa? Nah, SKTM itu? itu adalah aparat yang berwenang tentunya. Misalnya Jadi dari saya nggak bisa ngeluarin kelurahan. surat SKTM sendiri, Sendiri, ya? tidak Oh, bisa, nggak Bu. bisa. Jadi harus ada aparat yang memang berwenang untuk Aparat yang mengeluarkan berwenang, SKTM itu. misalnya dari pihak kelurahan atau pihak desa, kepala desa misalnya, itu bisa mengeluarkan SKTM. Apabila SKTM tidak ada, bisa kartu-kartu lain. Apa tuh? Misalnya masyarakat Kartu parkir boleh? Nggak boleh. Kartu parkir tidak bisa kayaknya ya. Kartunya, kartu apa tuh, Bu? Misalkan pernah mendapatkan Raskin misalnya, jadi ada kartu Oh iya, program beras Raskin. miskin. Atau punya kartu kalau BPJS kayaknya, karena semua orang punya BPJS ya, jadi ada kartu Penerima bantuan sosial dari pemerintah. Ya, seperti itu. Nah, dari kartu-kartu itu bisa sebagai pengganti dari SKTM. Keterangan SKTM tersebut. Oke, Iya. tadi syaratnya kita harus membuat bukti surat SKTM. Iya. Kedua, Bu? Kemudian punya identitas diri. Ya, yang menunjukkan dia bawa WNI ya, Bu ya? WNI. Kalau tidak punya KTP misalnya, wah, kadang kan kalau pelaku-pelaku Iya. misalnya dari daerah mana Iya, gitu, iya. kita tidak sebut provinsinya Iya, ya, iya. nanti unsur sara pula. jadi kalau tidak punya identitas Itu, diri, iya. tidak punya SIM misalnya, tidak punya KTP, KTP, tidak punya KK. Nah, Gimana tuh bagaimana? buktikannya, Bu? Nah, kalau ada bantuan hukum ini, kita bisa minta OBH itu untuk menguruskan keterangan domisili. Iya, keterangan itu tentunya domisili. yang diberikan juga oleh aparat yang berwenang Iya, tersebut. dikeluarkan oleh aparat berwenang iya, juga ya. oleh aparat yang berwenang. Jadi dibantu, wajib mereka membantu OBH itu untuk pengurusan mendapatkan Keterangan domisili. Selanjutnya, Bu? Selanjutnya, dari 3 itu untuk mengajukan permohonan tentunya tertulis. Oh iya. Nah, mengisi formulir. Apa itu isi formulir? Itu isinya identitas diri. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, sudah menikah atau belum. Itu adalah identitas diri dari si penerima ya, penerima atau si pemohon bantuan, supaya si mendapatkan. pemohon. Iya. Formulirnya itu yang menyiapkan dari OBH. OBH. Jadi formulir yang disiapkan. Pertama, kita harus OBH, menyiapkan surat keterangan surat tidak mampu, keterangan, ya. identitas dan Identitas terakhir mengisi formulir. Formulir. Di formulir itu ada tentang tercatat riwayat kita. Iya, ada riwayat kasus yang kita Kasusnya, laksanakan, kronologisnya apa yang sedang Nah, kalau tidak ada kronologis, bagaimana OBH untuk membantu dalam proses perkaranya? Itu nanti diisi oleh kita langsung ya, Bu ya, Iya, oleh diisi. sahabat hukum. Nah, Ditulis tangan ini- atau ketik tuh, Bu? Kalau Biasanya tidak diketik ya boleh tulis tangan. Nah, Dan ini kenapa saya nanya, Bu? ditandatangani. Kadang-kadang kan ada tuh masyarakat yang rata-rata tidak Tidak mampu bisa. ya, Bu ya. Mereka tuh ada yang tidak bisa menulis iya. atau tidak paham membaca. Gimana tuh solusinya, Bu, bagi teman-teman kita? Apa mungkin tanda tangan bisa- dia nggak bisa tuh, Bu? Bisa lisan. Nah, Oke. di dalam peraturan undang-undang juga disebutin kalau tidak bisa menulis berarti bisa lisan. Dia akan menceritakan kepada OBH yang bersangkutan, maka hasil ceritanya itu dituangkan dalam bentuk tulisan dan si penerima ini atau yang mau minta bantuan itu kalau tidak bisa nulis berarti Dibantu oleh si OBH organisasi bantuan hukum. Jadi ada atau proses si membantu. advokat. Iya, oke, Kemudian cap jempol. Oh, bisa, cap bisa jempol. jempol. Jadi kalau nggak punya jempol, tunjuk bisa. Nah, itu Tunjuk dia. bisa ya. Harus Pokoknya
ada identitas kita ada yang bisa. identitas. Jadi tandanya tidak dipersulit, Bu. Ya, Bisa diberikan diambil akses yang kemudahan, seluas-luasnya mulai dari awal baru mau kepada daftar. warga negara yang tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum. Oke, syaratnya saya Ya. sudah dapat, kemana saya sudah dapat. Terus supaya mau dapetinnya, misalkan saya lagi di daerah Kalimantan Timur nih Bu, saya pengen tahu LBH atau OBH Ya. yang memang bisa memberikan yang bantuan sudah hukum itu dapat kemana tuh Bu? akreditasi. Nah, ini ada 19 untuk tahun 2022, ini 3 tahun kan, ini habis lulusnya itu. 2022 sampai 2024 di Kaltim dan Kaltara ada 19 OBH yang sudah lulus, sudah terverifikasi, sudah lulus. Nah, ini tapi tempatnya menyebar, jadi tidak semua ada di semua kabupaten kota yang ada jumlahnya 15 ya. Kaltim kan 10, Kalimantan Utara kan 5, semuanya ada, enggak. Nah, untuk di Kalimantan kita ini menyebar. Nah, di khusus paling banyak itu di Samarinda. Samarinda. Ibu kotanya ya? Ibu kotanya. Ada Samarinda, ada Tenggarong, ada Berau, ada PPU nih sekarang, ada satu pos baku Madin di PPU, kemudian ada di Tanah Grogot. Balikpapan Mungkin juga lebih ada. lengkapnya nanti sahabat hukum bisa bisa lihat datanya di sini ya. ya. Jadi tandanya ada 19 Ada sampai tahun 19, 2022. Dan 3 tahun sampai sekali 2024. Kementerian Hukum dan HAM 24, melalui ya. BPHN juga melakukan verifikasi dan Verifikasi. akreditasi. Mudah-mudahan nanti tahun ini, Ya. tahun depan bisa bertambah lagi Bu, 3 tahun kemudian Ya, Bu. mudah-mudahan. Jadi tandanya jika masyarakat atau sahabat hukum ingin mendapatkan bantuan hukum gratis atau ingin mengetahuinya, bisa kita tahu nama-namanya itu ke kantor wilayah bisa Bu? Boleh, dengan Bertanya senang ya? hati. Mungkin di sub penyuluhan hukum bisa, atau datang langsung ke kami, tim penyuluh hukum. Iya. Datang ke kami akan memberikan informasi Informasi. yang luas, alamat OBH-nya di mana, kemudian dan ingat, konsultasi ke kami itu gratis. Nah Bu, tadi kan kita sudah tahu nih kalau misalkan pengen mengetahui kemana atau siapa aja OBH yang memang sudah terakreditasi, selain ke kantor nih Bu, atau ke kantor Kanwil, kan lagi pandemi ya, kita kan agak jaga jarak atau mengurangi aktivitas kita di luar. Ada nggak alternatif lain Bu? Via online gitu maksudnya? Bener-bener. Kemana Karena tuh Bu? di zaman sekarang ini ya, zaman elektronik, zaman digital, kita bisa dulu menelusurinya di sitbankum.bphn.go.id. Nah, Oke, di jadi situ tandanya bisa kita buka ya, Bu? Website resmi itu ya, Bu? Resmi dari Resmi. BPHN. Paling tidak kita tahap awal untuk mengetahui di mana sih kita harus lapor, OBH mana sih yang sudah lulus terakreditasi, apa yang harus kita lakukan. Nah, sebagai informasi awal kita bisa buka dulu di webnya. Jadi nggak harus datang ke kantor Kanwil juga ya Bu ya, dari di rumah pun bisa. Tapi sebaiknya tatap muka juga lebih bagus. Bagus ya, tapi Iya. jangan lupa pakai masker. Jangan lupa. Protokol Pakai masker, kesehatan protokol tetap ya. jalan. Oke. Baik. Oke. Oke Bu, tadi ngobrolin soal makin seru nih Bu, saya makin tertarik Iya, juga iya. nih saya. Tadinya nggak terlalu paham jadi tambah paham. Ngomongin soal permasalahan hukum Bu, ada nggak sih Bu kategori perkara-perkara yang memang bisa dibantu atau tidak ada bantu? Bantuan Kayak hukum, misalkan ya. perkara hati Bu, saya kan suka di ghosting. Sakitnya di sini loh. Perkara hati apakah dibantu juga gitu Bu? Permasalahan ekonomi atau apa? Perkara apa aja yang memang memenuhi khusus kategori untuk bisa dapat bantuan Bankum hukum? yang dapat bantuan gratis ini Iya. itu yang jelas adalah permasalahan hukum, hukum pidana, hukum perdata, dan pengadilan tata usaha negara. Oke. Nah, dari Tiga ya, Bu? tiga ini bisa melalui ada namanya litigasi dan ada yang namanya non litigasi. Non litigasi. Jadi ada Iya. 3 perkara. 3 perkara, perkara pidana, perdata, dan tata perdata, usaha dan tata negara. usaha negara. Perkara hati tidak bisa. Atau Sepertinya perkara yang belum. lain nggak bisa ngadunya, ke Mbak Dukun aja. Dan kategorinya litigasi dan non litigasi. Non-litigasi, Oke. iya. Apa tuh Bu litigasi dan non litigasi? Kalau kita ke non litigasi dulu, proses di luar peradilan. Misalnya OBH itu diberikan pekerjaan atau diberikan jobnya itu ya, bisa melakukan penyuluhan hukum, bisa konsultasi hukum, atau melakukan penelitian, negosiasi atau mediasi. Nah, ini bisa dibantu juga oleh kita, kementerian kita Non-litigasi. melalui BPHN. Itu non litigasi. Kemudian litigasi tentunya proses-proses yang berada di peradilan, mulai dari pihak
penyidikan, penuntutan, Dari mulai proses kepolisian. dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Oh, bahkan sampai Ya, di kasasi. Sampai di kasasi. Luar biasa. Jadi Ya, dari begitu. litigasi itu mulai dari kita pendampingan di kepolisian, oleh penyidikan Ke kepolisian, kejaksaan, sampai bahkan pengadilan sampai- tingkat pertama, kemudian tingkat kedua sampai ke Mahkamah Jadi tandanya Agung. jika kita tidak puas dengan hasil atau Iya. inkrah dari Bapak Hakim di pengadilan tingkat pertama, Iya. setelah kita mau banding juga masih tetap Masih mendapatkan tetap, bantuan hukum ya Bu, tapi gratis. waktunya agak lama. Iya, harus maklum Harus itu, sabar. harus maklum Ibu. Baik Bu, kalau gitu perkara dengar-dengar kalau korupsi juga bisa Bu dibantu, kan korupsi tuh Bu, bisa dibantu nggak tuh Bu? Kita bantuan hukum lihat gratis? dulu apa sih syarat untuk mendapatkan bankum. Tentunya syarat utamanya adalah warga negara Indonesia dan kemudian orang yang tidak mampu. Miskin. Kalau orang itu tidak mampu lalu dia menjadi pelaku korupsi, tidak masalah, tetap menjadi penerima bantuan hukum. Jadi syaratnya harus dipenuhi. Tindak pidana apakah korupsi kah, atau narkotika kah, atau terorisme kah, atau kriminal yang lain kah, yang penting syarat utamanya itu harus dipenuhi. Tentunya dilampiri, ada pembuktian, ada SKTM, ada domisili. Jadi tandanya dan lain masih bisa ya Bu ya, walaupun Masih dia korupsi bisa. ya. Kadang kan korupsi tuh bikin kesel, bikin gemes gitu Bu. Dia gak bangga betul. sekali memakan uang orang Orang lain, negara, tapi dia uang gaya-gayaan negara. begitu. Iya. Jadi tetap aja, Tetap tapi tetap ada. harus dibuktikan bahwa Harus dia tidak dibuktikan mampu. Tidak mampu. Oh, dimiskinkan dulu ya tandanya ya. Dibuat miskin dulu, dikuras habis dulu. Karena negara kita Pulangkan negara lagi hukum. uang yang digelapkan Nah, dia. ada Ya. hak-hak dari setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara kita. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ternyata Ya. ngomongin soal gratis saya baru ingat Bu. Itu beneran gratis ya Bu? Ya, insya Allah gratis. Insya Allah, Gratis yang mana? Gratisnya Nah, gimana sih Bu? Itu beneran nah, gratis? Yang dikatakan gratis itu gratis bagi penerima bantuan hukum. Oke, si penerima. Misalnya ada warga miskin yang berhadapan dengan hukum, misalnya dituduh menjadi pencuri HP, Ya, HP misalnya ya, Iya. yang HP-nya yang mahal tapi ya. Nah, dituduh mencuri HP. Nah, tentunya yang gratis itu adalah yang penerima bantuan hukum. Yang dibantu. Yang dibantu. Dia nggak bayar. Tidak bayar. Oke. Nah, sedangkan pemberi Heeh. atau advokat atau dari OBH-nya itu tetap diberikan bayaran. Bayaran. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Kemenkumham. Yang bayar siapa, Bu? Yang bayar adalah negara Oh. melalui pemerintah, melalui turunannya dari BPHN dan seterusnya ya. Jadi tetap Oke. dibayar. Jadi beneran begitu. gratis. Gratis. Si penerima bantuan hukum memang Iya. benar-benar gratis, 0 rupiah tidak mengeluarkan uang. Betul. Tapi si pemberi bantuan hukum dalam hal ini OBH atau PBH Iya, tadi tetap diberikan bayaran sesuai dari dengan jasa hukum yang diberikannya kepada jasa hukum penerima. dan yang mengeluarkan itu adalah negara. Negara. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hukum HAM. Iya. CQ-nya BPHN. CQ BPHN. Iya. Baik, betul. Jadi akurat ya guys, Iya. sobat hukum, akurat, gratis. Jadi jangan Tis, bilang lagi tis, ada ya. tanda bintang. Biasanya kalau kita suka ke mall gratis, Ya. ada tanda syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu sering Bu begitu. Nah yang beginian tidak berlaku di Kemenkumham. Saat Iya. Kemenkumham bilang gratis, memang beneran gratis. Iya. Karena Kemenkumham Harus. bayar tetap bayar ke teman-teman Iya, kita yang betul. memberikan jasa hukum ya Bu. Iya, betul. Cakep Bu, cakep. Lanjut nih Bu. Iya. Kadang-kadang di lapangan kan suka ada nih Bu orang-orang yang suka iseng mencari kesempatan dalam kesempitan tuh Bu, dia ngelihat orang susah bukannya kasihan tambah lagi dibuat susah sama dia. Misalnya nih Bu, pada saat lagi proses pemberian bantuan hukum ternyata ada oknum organisasi bantuan hukum atau di pemberi bantuan hukum yang coba-coba nakal keluar dari jalur nih Bu. Iya. Cari kesempatan Bu, dia nggak ngasih gratis. Itu gimana nih Bu bagi si penerima bantuan hukum yang mengalami itu, melaporkannya kemana nih Bu dan gimana caranya? Ya, sebelum kita berbicara masalah lapor melapor, nah kita sudah pegang prinsip dulu. Ini kan bantuan hukum, jadi sudah tahu nih di briefing dulu nih para OBH, para advokatnya bahwa tidak boleh memberi ataupun menerima
imbalan apapun alasannya, misalnya jalannya jauh atau tidak ada Bensin, konsumsi bensin, rokok, permen. tidak ada, karena kita sudah punya prinsip kalau sudah menerima bantuan hukum yang ada dananya dari pemerintah, kita harus yakin dan Itu untuk oke, PBH-nya, untuk itu PBH. prinsipnya, tidak boleh menerima atau meminta. Nah ini kalau sampai terjadi OBH ataupun pemberi bantuan hukum itu meminta bayaran, walaupun dengan menghimbau Atau permen sekalipun gitu ya Bu ya. Itu gimana tuh dia? Nah, bisa melaporkan Si yang penerima pertama ke ke Kanwil. Nah, di Kanwil ada panitia namanya Panwasda. Panitia pengawas daerah yang ada di Kanwil. Iya. Boleh lapor ke sana. Nah, kalau itu mau agak rahasia sedikit, kalau kita datang ke sana Iya, kan iya. nanti terlihat orang banyak Iya, nih. dia takut nih, Bu. Pegawai Kanwil nanti menyampaikan lagi nih kepada OBH lain. Atau ada mata-matanya nih yang ngeliat gitu sebaiknya sih. kita bisa via online. Oh, online juga ada? Bisa via online dengan situs lapor. Nah, di sana kita bisa mencurahkan. Tentunya bisa juga dengan kerahasiaan atau identitas diri. Dan tentunya misalnya. dengan bukti-bukti Iya, yang memang bukti-bukti. benar memang terjadi ya, jangan Benar. asal tuduh ya Bu ya. Iya, jangan fiksi atau fiktif. fiktif. Jadi ada buktinya. Ada buktinya. Kalau perlu boleh enggak minta kwitansi? Kira-kira Atau mau enggak? bukti-bukti yang memang mengarah ke Iya, indikasi betul. adanya Biasanya kan penyebaban kita untuk punya HP, kita rekam aja nih, kita suruh dia meminta dengan bagaimana atau dengan WA atau dengan SMS itu bisa bukti untuk disampaikan. Jadi Ya. sobat hukum tenang aja nih, kalau misalkan kita kadang-kadang suka takut ya Allah Iya, nanti ternyata betul. ada oknum, kita bisa langsung aja datang ke kantor wilayah, ada Panwasda yang memang Panwasda. mengawasi kinerja dari Iya. OBH atau PBH itu, atau juga bisa kita melalui online ke situs lapor Ya, yang memang betul. ada disiapkan oleh Kementerian Hukum dan semua daerah provinsi. Oke, luar biasa Bu. Ini Tidak kerasa senang banget sampai lupa nih kopinya luar biasa. sampai dingin. Iya, jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman atau sobat hukum yang kurang paham atau pengen tahu lebih banyak, Iya. bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya Bu ya. Iya, Dan kita boleh. memang siap untuk ya teman-teman memberikan termasuk konsultasi. Ibu, memberikan konsultasi gratis juga. gratis. Tidak perlu SKTM, Tidak perlu. cukup tulis aja pertanyaannya atau datang aja juga bisa langsung. Lebih bagus datang Lebih ke bagus, Kanwil, kita tatap muka lebih mudah, lebih enjoy lagi untuk memberikan konsultasi. Luar biasa. Tapi jangan lupa bawa identitas diri. Identitas diri. Iya, KTP identitas. minimal ya, Bu. Mungkin paling tidak ada KTP atau ada SIM. Atau ada surat keterangan yang lain yang bisa tentunya kalau memberikan konsultasi kan harus ada syaratnya seperti itu ya. Terakhir Ibu, mungkin Ya. ada pesan atau closing statement yang mungkin bisa Ibu sampaikan Ya. kepada sobat hukum di seluruh Indonesia. Bu. Untuk terakhir ini para sobat hukum yang menerima atau melihat kami semua yang berada di podcast ini, kami mengharapkan apabila ada permasalahan hukum, baik itu litigasi maupun non litigasi, jangan ragu-ragu untuk melaksanakan atau memanfaatkan program bantuan hukum ini. Ini gratis disediakan untuk semua warga negara Indonesia. Dan lebih bagus lagi kalau kita berkonsultasi ke penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah ya. Karena keadilan itu adalah hak asasi kita semua, Iya, Bu. betul. Gak membeda-bedakan untuk memenuhi rasa keadilan, semua berhak untuk mendapatkan keadilan. Ya, Percaya ya, terima hukum kasih. itu masih ada. Luar biasa Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak loh Bu Sama-sama. atas informasi yang luar biasa sudah berbagi kami di sini. Mudah-mudahan itu bisa kita next bisa ngebahas lagi dengan Iya, dengan materi-materi yang materi lainnya ya Bu lain. ya. Oke masyarakat cerdas hukum, demikianlah video podcast kita pada hari ini dan saya akan tutup dengan satu buah pantun. Bankum Kemenkumham untuk kita memenuhi rasa keadilan. Syarat yang mudah, cepat dan tanpa biaya. Layanan prima masyarakat kami kedepankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan dan Kumham semakin pasti.